Shalom, bertemu kembali pada materi fisika kelas 7 dengan bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Kita akan membahas tentang besaran dan satuan, yaitu besaran pokok, besaran turunan, dan konversi satuan. Kita memulai dari pengertian besaran dan satuan. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka atau nilai. Sedangkan satuan merupakan sesuatu yang berfungsi sebagai pembanding dalam pengukuran. Contohnya, jika kita menimbang tomat dengan massa 411 gram, maka kita akan memperoleh massa merupakan besaran. 411 merupakan nilai dari massa tersebut, kemudian gram merupakan satuan daripada massa. Selanjutnya, pada ilmu fisika kita mengenal dua besaran, yaitu yang pertama besaran pokok dan yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak diturunkan dari besaran lain. Berikut merupakan tabel besaran pokok dan sistem satuan internasional. Jadi, pada besaran pokok terdapat sistem satuan internasional, yaitu satuan yang telah diakui secara internasional. Besaran pokok ada 7. Yang pertama, jumlah zat dilambangkan dengan N. Satuan internasional mol dilambangkan mol. Intensitas cahaya, lambang atau simbolnya I besar dengan satuan kandela disimbolkan CD. Yang ketiga yaitu waktu. Waktu lambang besarannya T, satuan internasional sekon atau detik dengan lambang S. Kuat arus listrik dengan lambang besaran I, satuan internasional ampere dan lambang satuan A. Suhu lambang besarannya T, satuan internasional Kelvin, lambang satuan K. Kemudian massa lambang besarannya M, satuan internasional kilogram dengan simbol Kg. Yang terakhir yaitu panjang lambang besarannya L, satuan internasional meter dilambangkan M. Kalian harus mengingat 7 besaran pokok ini beserta dengan satuan dan juga simbol masing-masing. Selanjutnya, tips atau trik untuk mempermudah dalam menghafalkan besaran pokok dan satuannya. Yang pertama yaitu besaran. Besaran terdiri atas 7 yaitu jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Dapat kita singkat menjadi jiwa SMP. Jiwa SMP. J mewakili jumlah zat, I mewakili intensitas cahaya, W mewakili waktu, A mewakili arus listrik, S mewakili suhu, M mewakili massa, P mewakili
panjang. Jiwa SMP. Kemudian untuk satuannya itu sendiri ada mol, kandela, sekon, ampere, kelvin, kilogram, dan meter. Dapat kita hafalkan. Moli cantik samperin Kelvin kaget gemetaran. Moli mewakili mol, cantik mewakili kandela, samperin mewakili sekon ampere, Kelvin mewakili Kelvin, kaget mewakili kilogram, meter mewakili gemetaran. Moli cantik samperin Kelvin kaget gemetaran. Mol, kandela, sekon, ampere, Kelvin, kilogram, meter. Dengan trik ini, Miss berharap kalian bisa menghafal dengan mudah. Jika kalian memiliki cara menghafal yang berbeda, tidak masalah. Yang penting bisa kalian hafalkan dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran lain, yaitu besaran pokok. Sedangkan satuan turunan adalah satuan yang diperoleh dari perkalian atau pembagian satuan sistem internasional. Ingat, sistem internasional adalah satuan pada besaran pokok. Contoh besaran turunan serta satuannya. Yang pertama yaitu luas. Luas lambang besarannya A dirumuskan panjang kali lebar dengan lambang satuan meter persegi. Volume lambang besaran V besar, rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi dengan lambang satuan meter kubik. Kecepatan dengan lambang besaran V kecil, rumusnya yaitu jarak dibagi waktu dengan lambang satuan meter per sekon. Percepatan lambang satuannya A, rumusnya yaitu V dibagi T dengan lambang satuan meter per second kuadrat. Selanjutnya yaitu massa jenis, dilambangkan rho, rumusnya yaitu massa dibagi volume. Lambangnya kilogram kg per m pangkat 3. Kemudian gaya. Gaya lambangnya F, rumusnya yaitu m dikali dengan A atau massa dikali dengan percepatan dengan lambang satuan Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Berikutnya yaitu usaha. Usaha lambang besarannya yaitu W dengan rumus F dikali dengan S, yaitu gaya dikali dengan perpindahan. Lambang satuannya yaitu joule. Joule atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Berikutnya tekanan. Tekanan disimbolkan dengan P, rumusnya yaitu gaya dikali dengan luas permukaan atau F dikali dengan A. Lambang satuannya yaitu P, dibaca Pascal atau N per meter kuadrat. Berikutnya, contoh cara menurunkan besaran turunan dari besaran pokok. Misalnya, volume, gaya, dan usaha. Volume, rumusnya yang tadi adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang merupakan satuan panjang, lebar juga merupakan satuan panjang, tinggi juga merupakan satuan panjang.
Jadi, satuan panjang kali satuan panjang kali satuan panjang, sehingga kita peroleh satuan panjang yaitu meter dikali meter atau meter kubik M pangkat 3. Berikutnya yaitu gaya. Rumus gaya adalah massa dikali percepatan atau F sama dengan M kali A. Massa merupakan satuan massa dikali dengan percepatan yaitu satuan panjang dibagi satuan waktu kali satuan waktu. Disimbolkan kg dikali M per S pangkat 2 atau Newton. Yang terakhir yaitu usaha. Usaha disimbolkan W, dapat dicari dengan menggunakan rumus gaya dikali dengan perpindahan atau W sama dengan F dikali dengan S. Gaya merupakan satuan gaya dan perpindahan merupakan satuan panjang. Jadi, satuan gaya kita sudah peroleh di atas yaitu kilogram dikali massa per sekon kuadrat atau kg dikali M per S kuadrat. Kemudian satuan panjang yaitu meter. Jadi kalau digabungkan menjadi kilogram dikali meter per sekon pangkat 2 atau joule. Kilogram meter per sekon meter pangkat 2 per sekon pangkat 2. Selanjutnya masuk di besaran dan vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai atau angka, tidak memperhitungkan arahnya atau tidak memiliki arah. Misalnya panjang, massa, suhu, dan waktu. Misalkan waktu 1 jam, artinya hanya memiliki besaran yaitu waktu dan nilai atau angka yaitu 1, sedangkan jam adalah satuan dari waktu. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau angka dan arah. Contohnya, perpindahan, gaya, kecepatan. Misalkan kecepatan 40 km per jam ke arah utara. Artinya kecepatan itu merupakan besaran turunan. 40 merupakan nilai atau angka. Kilometer per jam itu adalah satuan, sedangkan arahnya yaitu ke arah utara. Jadi bisa dipahami ya perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar hanya memiliki nilai dan angka, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan juga arah. Berikutnya yaitu konversi satuan. Konversi itu sendiri artinya perubahan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Sedangkan mengkonversikan artinya mengubah. Dan konversi satuan berarti mengubah satuan dari suatu besaran ke satuan lain tanpa mengubah nilainya. Mengubah satuan dari suatu besaran ke satuan lain tanpa mengubah nilainya. Berikutnya merupakan tangga konversi pada satuan panjang, massa, dan waktu.
dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jadi semuanya sama awalannya, hanya berubah di bagian belakangnya atau akhiran. Untuk panjang menggunakan meter, untuk massa menggunakan gram, sedangkan pada waktu menggunakan sekon. Persamaan yang kedua yaitu setiap turun tangga sebanyak 1 kali akan dikali dengan 10. Sebaliknya, setiap naik ke 1 tangga dibagi dengan 10. Pada satuan panjang ada juga satuan luas dan volume. Yang membedakan adalah pada satuan panjang belum menggunakan pangkat atau pangkat 1, sedangkan pada satuan luas menggunakan pangkat 2. Artinya, setiap turun 1 tangga, misalkan dari kilometer ke hektometer, berarti akan dikali dengan 100. Kemudian pada satuan volume berarti menggunakan pangkat 3 atau kubik. Misalkan dari kilometer pangkat 3 ke hektometer pangkat 3 berarti 1 kilometer pangkat 3 sama dengan 1000 hektometer pangkat 3. Dan sebaliknya, setiap naik 1 tangga dibagi dengan 1000. Berikut merupakan konversi satuan yang lain. Misalkan pada massa, yaitu 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 ons sama dengan 1000 gram, 1 ton 1000 kg. Untuk satuan waktu, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik. Dan untuk satuan luas, yaitu 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi, 1 are sama dengan 100 meter persegi, dan untuk satuan kubik atau volume, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cc atau centimeter kubik. Berikutnya yaitu tabel faktor pengali dari satuan. Ada namanya faktor pengali dan awalan. Misalnya deka artinya 10 pangkat 1, hekto artinya 10 pangkat 2, kilo 10 pangkat 3, mega 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 9, tera 10 pangkat 12. Berikutnya yaitu desi 10 pangkat minus 1, senti 10 pangkat minus 2, mili 10 pangkat minus 3, mikro 10 pangkat minus 6, nano 10 pangkat minus 9, dan piko 10 pangkat minus 12. Selanjutnya, contoh konversi satuan. Jadi kita akan belajar pada materi ini 3 konversi satuan: panjang, massa, dan waktu. Misalnya pada konversi satuan panjang, dapat kalian lihat tangga konversi. KM yaitu kilometer, HM itu adalah hektometer, dam itu adalah dekameter, M itu meter, DM itu desimeter, cm itu sentimeter, mm itu adalah milimeter. Cara untuk menghafal yaitu
Kalau haus, dapat minum dari cangkir mini. Kalau haus, dapat minum dari cangkir mini. K mewakili kilometer, H mewakili hektometer, D mewakili dekameter, M mewakili meter, D mewakili desimeter, C mewakili sentimeter, dan M mewakili milimeter. Contohnya yang pertama, misalkan 5 km berapa hektometer? Dari kilometer ke hektometer kita sudah pelajari tadi bahwa setiap turun tangga dikali dengan 10. Jadi kilometer ke hektometer tinggal kita kali dengan 10 karena hanya turun sebanyak satu tangga. Jadi 5 kali 10 sama dengan 50 hektometer. Cara mudahnya kita bisa hanya dengan menambahkan angka seberapa banyak dia turun atau naik. Contoh yang kedua, 4 dekameter berapa desimeter? Dari dam ke dm, artinya masih turun, namun turun sebanyak 2 kali. Dari dm ke m sebanyak 1 kali, kemudian dari M ke DM itu sebanyak 1 kali. Jadi angka nolnya ada 2, sehingga dapat kita tambahkan di belakang sehingga 4 dam itu sama dengan 400 dm. Bisa juga dengan cara 4 dikali 10 dikali 10 sama dengan 400 desimeter. Contoh yang ketiga, 7000 mm berapa m? Jadi dari milimeter ke meter, artinya naik tangga. Kalau naik berarti dibagi. Setiap kali naik 1 dibagi 10. Naik 2 berarti 100, naik 3 berarti 1000. Ini juga bisa dengan cara menghilangkan banyaknya nol setiap kita naik tangga. Jadi dari mm ke m itu naik sebanyak 3 tangga, artinya kita harus menghilangkan nolnya sebanyak 3. Sehingga diperoleh dari 7000 mm sama dengan 7 meter. Dapat juga dengan rumus, yaitu 7000 dibagi dengan 10, dari mm ke cm itu 10, dari cm ke dm 10, dan dari dm ke m 10. Jadi dibagi sebanyak 3 kali 10, yaitu 1000, sehingga diperoleh 7000 mm sama dengan 7m. Selanjutnya, bagaimana kalau pada bilangan dengan koma? Jadi sama, misalkan 486,5 m berapa dam atau berapa dekameter. Jadi ini dari meter ke dekameter, berarti naik sebanyak 1 tangga. Artinya dibagi dengan 10, atau komanya kita geser ke depan sebanyak berapa kali dia naik. Naiknya adalah 1 kali. Jadi komanya kita geser ke depan sebanyak 1 kali. Sehingga hasilnya adalah 48,65. Atau bisa kita hitung dengan rumus, yaitu 486,5 dibagi dengan 10, sehingga tetap sama, diperoleh 48,65 dam. Kemudian nomor 5, misalnya 23,5 dam berapa cm? Dari dam dekameter ke sentimeter, berarti turun tangga.
sebanyak dari DM ke M1, dari M ke DM2, kemudian dari DM ke CM3. Jadi turun sebanyak 3 kali. Artinya kalau dia turun, kita kali dengan sebanyak berapa kali turun. Turun 3 kali artinya kita tambahkan 3 nol pada bagian belakang. Sehingga kita peroleh, kita juga geser komanya sebanyak 3 kali. Atau kita bisa mendapatkan hasil dengan cara 23,5 dikali dengan 1000, yaitu 23.500. Berikutnya, pada konversi satuan massa. Satuan internasional dari massa yaitu kilogram. Jadi sama, tangga konversinya sama awalannya di panjang. Yang berbeda adalah akhirannya. Kita tambahkan dengan semuanya gram. Menjadi kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Contohnya yang pertama, dari 24 kg berapa dekagram? Ingat, sama dengan pada panjang, setiap kali turun dikali 10, setiap kali naik 1 kali dibagi 10, atau kita bisa menambahkan 0 di belakang sebanyak berapa kali turun. Jadi dari kilogram ke dekagram, artinya naik turun sebanyak 2 kali. Jadi kita bisa tambahkan 2 nol di belakangnya, atau 2 dikali 100 karena turun sebanyak 2 tangga. Sehingga kita peroleh nilainya yaitu 24 kg sama dengan 2400 dekagram. Kemudian contoh nomor 2, 6500 mg berapa gram? Dari miligram mg ke g, artinya naik tangga. Naik tangga sebanyak dari mg ke cg itu 1, dari cg ke dg 1 berarti sudah 2, dari dg ke g sebanyak 1 berarti naik sebanyak 3 kali. Artinya kita bisa mengurangi angka 0 sebanyak 3 kali, sehingga kita peroleh 6500 mg sama dengan 6,5 g. Bisa juga dengan menggunakan rumus atau hitungan seperti di atas, yaitu 6500 dibagi dengan 1000, hasilnya akan tetap sama, yaitu 6,5 g. Yang terakhir yaitu besaran waktu. Besaran waktu satuan internasionalnya yaitu second atau detik, dengan tangga konversi ks, kilosecond, hektosecond, dekasecond, second, decisecond, centisecond, dan millisecond. Ingat, setiap turun 1 kali dikali 10, setiap kali 1 naik berarti dibagi 10. Contoh nomor 1, 100 ds berapa das? Dari ds ke das berarti naik sebanyak 2 kali. Dari ds 1 kali ke s, dari s 1 kali ke das. Jadi kita akan bagi sebanyak 100. Bisa dengan cara mengurangkan 2 angka 0. Jadi kita bisa memperoleh 150 dibagi dengan 100, hasilnya adalah 1,5. 150 dibagi 10 dibagi lagi dengan 10, 1,5 dekasecond.
Nomor 2, jadi pada besaran panjang juga terdapat satuan lain, yaitu 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Pada nomor 2, 54 menit berapa detik? Berarti 54 tadi dikatakan bahwa 1 menit 60 detik, berarti 54 kita kali dengan 60. Hasilnya yaitu 3240 detik. Selanjutnya, misalnya 7200 detik berapa jam? Yang kita ketahui adalah 1 jam sama dengan 3600 detik. Artinya kalau dari detik ke jam, kita akan bagi. Jadi 7200 detik dibagi dengan 3600 sama dengan 2 jam. Selanjutnya, kalau 72 km per jam berapa meter per second? Jadi yang kita rubah yaitu dari kilometer ke meter. Kilometer ke meter berarti turun sebanyak 3, artinya 1000. Sehingga kita peroleh 72 dikali dengan 1000, artinya 72.000 dibagi 3600 sekon, diperoleh dari 1 jam sama dengan 3600 sekon atau detik. Sehingga hasilnya yaitu 72.000 dibagi 3600 sama dengan 20 meter per sekon. Sekian pelajaran kita pada pertemuan kali ini membahas tentang besaran dan satuan pada besaran pokok, besaran turunan, dan konversi satuan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sekian dan terima kasih.